Halo koncoku, Denalur di sini melanjutkan episode 4 dari anime Ansatsusa de Aruore. Namun sebelum lanjut ke videonya, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Selain itu, mereka juga kini telah tergabung oleh para elf, di mana adik Amelia bernama Kilika juga datang. Dia bilang jika Amelia adalah anak haram yang telah melukainya, jadi dia berniat membuat Amelia menebus dosanya itu. Perselisihan antara kakak beradik ini sudah terlalu parah. Dulu saat masih di kampung halaman, Amelia sangat mengagumi adiknya yang hebat dalam bidang bertarung, yang terus mengasah kemampuannya. Walau begitu, orang yang akan menggantikan posisi raja tetaplah Amelia. Yang tak lama, Lia meminta Amelia untuk membatalkan pertunangan mereka. Amelia tidak dapat memutuskannya karena keputusan ada di tangan raja atau ayahnya. Kilika yang mendengar itu merasa senang jika Liam tidak jadi menikah dengannya. Karena dia merasa Amelia anak pembawa sial. Amelia diusir oleh Kilika beserta pasukannya, di mana Kilika selalu bilang kalau Amelia melakukan dosa besar yang tidak bisa dimaafkan. Walau berusaha menjelaskan, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya. Mendengar itu membuat Akira penasaran akan dosa yang telah Amelia lakukan. Kilika bilang jika Amelia telah memasukkan racun ke dalam ramuan yang akan diberikan pada Kilika. Dia menganggap dosa melukai keluarga kerajaan meski keluarga kerajaan itu sendiri tetap tidak bisa diampuni. Selain itu, Kilika berterima kasih pada Akira karena telah membawa Amelia kembali. Kemudian, Kilika menggunakan skill peletnya pada Akira, yang membuat Akira akan tertarik padanya. Melihat itu membuat Amelia marah pada Kilika untuk pertama kalinya, yang membuatnya cukup terkejut. Amelia meminta Kilika untuk melepaskan skill tersebut, tapi siapa sangka Akira tidak terpengaruh pada skillnya. Hal itu bisa terjadi karena level Akira lebih tinggi dibandingkan Kilika. Jadi hal itu tidak akan mempan padanya. Kilika tidak percaya kalau Akira levelnya lebih tinggi. Selain itu, Akira juga meminta Kilika untuk tidak memfitnah Amelia. Akira tahu kalau Amelia tidak mungkin melakukan hal itu. Merasa kesal, Kilika meminta pasukannya untuk menyerang mereka. Tapi keributan itu mengundang raja kerajaan datang. Selain itu, ternyata Kilika juga menggunakan skill peletnya pada semua pasukan yang langsung diketahui oleh raja. Jadi raja berniat menghukumnya nanti. Selain itu, raja juga meminta maaf pada Akira karena tingkah anaknya itu. Lalu raja meminta Akira untuk pergi dari sana karena mereka tidak menerima ras lain di kerajaan mereka. Mendengar itu, Amelia memilih untuk ikut pergi bersama Akira. Tapi hal itu tidak bisa karena Amelia akan tetap menjadi pewaris tata kerajaan. Tapi Akira membantahnya karena mau bagaimanapun Amelia berhak memutuskan keinginannya sendiri. Akira juga bisa membuat mereka mendengarkan kemauannya dengan kekerasan. Mendengar itu, raja pun membuat keputusan di mana mereka akan mengadakan duel untuk Akira, yang mana dia akan melawan Kilika untuk menggantikan raja. Duel mereka akan diadakan di depan pohon suci. Kemudian mereka OTW ke sana. Di jalan, Akira menanyakan soal anak pembawa sial yang dimaksud Kilika. Amelia bilang jika ada legenda bangsa elf kalau lahir anak kembar satunya tidak mirip dengan orang tuanya dan anak itu pembawa sial yang membawa malapetaka di negerinya. Tapi menurut Yuro, tradisi membunuh anak pembawa sial itu sudah lama ditinggalkan. Namun ini adalah fakta di mana bahwa cuma Amelia yang memiliki rambut dan mata yang berbeda. Tak lama sampailah mereka di depan pohon suci. Mereka yang akan bertarung mulai bersiap. Sebelum bertarung, Amelia bilang kalau Akira harus berhati-hati karena Kilika adalah pendekar pedang terkuat bangsa elf. Kemudian pertarungan pun dimulai, di mana Kilika terus mengayunkan pedangnya, namun Akira dengan mudah terus menghindarinya, di mana Akira juga mengakui jika perkataan terkuat di bangsanya tidaklah bohong, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkannya. Akira memintanya untuk menyerah saja, namun Kilika tidak berniat begitu. Selain itu, dia juga menggunakan sihir angin yang membuat Akira cukup terdorong. Tentu hal itu belum juga membuatnya kalah.
Selain itu, dengan cara cepat, Akira mengarahkan pedangnya pada leher Kilika dan memintanya untuk menyerah saja. Akira juga bilang jika Amelia selalu memuji bakatnya. Walau begitu, Kilika tidak peduli dan tidak mau menyerah. Karena dia menganggap jika Amelia sang anak dewa telah merenggut segalanya darinya. Yang kemudian Kilika menyerang secara brutal tak tentu arah. Yang bahkan mengarah pada pasukannya sendiri. Di masa lalu saat mereka kecil, mereka sangat akrab. Namun setelah Amelia ditetapkan sebagai Mito atau anak dewa legendaris yang akan membuat negeri mereka makmur selama memilih Amelia, sejak saat itulah Kilika merasa tidak ada lagi yang memperdulikannya. Saat ini Kilika sudah tidak terkendali. Dia yang awalnya terkendali kini mulai sadar dan langsung memberikan daun pohon suci pada Amelia. Dan kemudian dengan itu Amelia membuat semua yang terkena berat sadar kembali. Sementara Akira membuat Kilika kembali tenang. Kilika tidak menyangka kalau Liam langsung berpihak pada Amelia setelah terlepas dari pelet. Namun ternyata sejak awal Liam tidak terpengaruh oleh peletnya. Selain itu, saat ini dia merasa terhina dan ingin dihukum saja. Tapi Raja bilang yang seharusnya dihukum adalah dirinya, di mana ternyata Raja telah menyegel ingatan Kilika. Kemudian Raja mengembalikan ingatan tersebut, di mana ingatan itu memperlihatkan Kilika yang ingin bertambah kuat dengan memasuki dungeon, tapi ayahnya melarang untuk naik lebih dari lantai 3. Tapi datang seseorang yang mengatakan jika Kilika tidak akan kuat seperti itu, tapi Kilika tidak bisa melarang omongan ayahnya, yang mana pria itu memberikan bola yang akan membuat monster berkumpul agar Kilika bisa menaikkan levelnya. Kemudian Kilika pun menggunakan bola tersebut, yang ternyata bola itu adalah bola asap yang memunculkan bos terkuat yang sulit dilawan oleh Kilika. Bahkan monster-monster itu keluar dari dungeon yang seharusnya mereka tidak bisa keluar. Tapi Kilika berpikir kalau tidak dihentikan rakyatnya akan diserang. Jadi dengan sekuat tenaga Kilika menyerang para monster. Hingga tak lama Liam bersama Amelia dan para pasukan datang meminta Kilika kabur. Yang kemudian tiba-tiba salah satu monster datang yang langsung menusuk Liam. Di sisi lain pria yang memberikan bola itu merasa sangat senang. Itulah ingatan di mana Liam telah mati di depan mata Kilika. Sejak itu hati Kilika rusak karena rasa bersalah. Raja mengaku tidak ada cara lain selain membuat Kilika melupakannya. Kemudian yang memperbaiki keadaan adalah kemampuan merangkai sihir Amelia. Saat itu Amelia menciptakan dua kemampuan, yakni sihir grafiti dan pembangkitan. Perasaan semua orang pasti terasa berjarak dengan Kilika. Kemunculan Miko bukan satu-satunya alasan, karena hanya Kilika yang tidak tahu dari kejadian itu. Agar tidak terbongkar, maka terbentuklah dinding tipis di antara Kilika dan yang lain. Raja juga yang mengusulkan duel ini untuk membuktikan kelayakannya sebagai keluarga kerajaan, agar Kilika dapat mempercayai dirinya tanpa perlu mengandalkan ilmu peletnya. Selain itu, agar kebencian Kilika tidak semakin menjadi-jadi, Liam berpikir untuk menjauhkan mereka dan berakhir pengasingan Amelia. Liam yang tidak terpengaruh pelet Kilika karena saat pembangkitan kebetulan daun pohon suci masuk ke dalam tubuhnya. Dan pelet pun tidak terpengaruh. Kilika pun akhirnya menyesali perbuatannya. Tapi Amelia menganggap kalau hal itu tidak benar, karena aslinya Kilika orang baik dan peduli sama orang lain. Kilika pun meminta maaf pada Amelia. Sebenarnya walau tidak memakai pelet, mereka semua mengagumi Kilika. Duel pun sepakat jika Akira pemenangnya. Makanya Raja mengadakan pesta penyambutan Akira. Jadi Akira meminta kebebasan untuk keputusan Amelia. Raja pun akan menepati janjinya, di mana Akira kini berniat pergi ke benua manusia binatang karena ingin memperbaiki dan mendapatkan senjata bagus untuknya. Sementara itu secara empat mata Amelia mengaku bahwa dia bakal terus mengikuti kemanapun Akira pergi. Sementara di sisi lain Sato dan yang lain tidak dapat menunggu kedatangan Akira karena mereka berniat untuk memperkuat senjata mereka. Jadi kini mereka akan pergi ke benua manusia binatang. Apakah mereka akan bertemu di sana? Kita belum tahu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu episode 4 dari anime Ansatsusa de Aruore. Sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Den Alur, pamit undur diri. Bye bye.